Ya, Presiden Joko Widodo mengungkap isi pertemuannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Istana Merdeka Jakarta pada Sabtu lalu. Dalam pertemuan itu, Jokowi pun tidak menampik membahas soal sosok capres yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati di Istana Merdeka baru-baru ini berhasil menyita perhatian publik tanah air. Pasalnya, selain membahas mengenai berbagai persoalan bangsa, pertemuan keduanya yang berlangsung selama 3 jam tersebut disebut-sebut turut membahas soal gelaran pemilu 2024. Meski tak mengungkapkan secara gamblang isi pertemuannya, namun Presiden Jokowi tak menampik juga membahas soal sosok capres yang hendak diusung PDIP. Kendati begitu, Jokowi enggan membocorkan siapa sosok capres pilihannya dan Megawati tersebut. Kan siang, ya pasti ada ya itu kira-kira. Ya itu kira-kira mengenai yang di 2024. Ya masih ada dong. Calonnya tanya ke Bu Mega. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengamini bahwa pertemuan Megawati dengan Jokowi di istana membahas terkait pemilu 2024. Hasto pun menyatakan bahwa suasana pertemuan berlangsung hangat dan akrab, lantaran hubungan Megawati dan Jokowi sudah seperti keluarga sendiri. Pertemuan keduanya pun diakhiri dengan makan bersama dengan menu sayur lodeh, sebagaimana kegemaran Bung Karno. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, banyak yang bertanya-tanya apa hasil pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi yang sudah diakui tadi juga membahas soal pemilu 2024 dan juga sosok capres yang akan diusung di tahun 2024 nanti. Apakah kedua tokoh ini sudah punya kesepahaman yang sama soal sosok sebagai capres-cawapres di Pilpres nanti? Kita akan elaborasikan lebih jauh bersama dengan 3 narasumber yang sudah bergabung dari luar studio. Saya akan sapa, ada Mas Budi Aris Setiadi, Ketua Umum dari Projo, ada Bang Andreas Sugo Parera, politisi PD Perjuangan, dan juga Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif dari Indikator Politik Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar? Malam. Malam Ya. Mas Renhard. Saya ingin mulai dari pandangan masing-masing, baik Mas Budi Ari, Mas Muni, dan juga Bang Andreas terlebih dahulu soal pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Jokowi yang tadi sudah diakui oleh Pak Jokowi sendiri bahwa ya ada dong membahas soal capres dan juga cawapres di Pilpres 2024. Bang Andreas, bagaimana Anda melihat atau di PD Perjuangan melihat pertemuan antara Pak Jokowi dan juga Bu Mega ini? Ya, pertemuan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega tentu ini pertama pertemuan itu biasa dilakukan dan rutin, dan apabila ada hal-hal yang penting tentu Ibu Mega dan Pak Jokowi sering bertemu. Dan pertemuan itu tentu mempunyai dua koridor, untuk koridor hal-hal yang bersifat kebangsaan, kenegaraan, juga tentu koridor yang bersifat ya lebih khusus yang bersifat bagaimana partai mengantisipasi, kemudian bagaimana ya sebagai kader partai, ketua umum mengantisipasi situasi dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan, keputusan-keputusan strategis ke depan gitu. Dan ya seperti yang juga sudah disampaikan baik oleh Pak Sekjen maupun oleh Pak Jokowi sendiri, ya termasuk ya Pilpres atau pemilihan umum 2024 gitu, di mana salah satu topik tentu berkaitan dengan capres seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi sendiri gitu. Sehingga ini adalah pertemuan yang ya kita tahu bahwa ini makin dekat menuju pada ya kalau kita lihat dari kalender kegiatan pemilu, ya bulan September itu kan sudah harus mulai dengan pendaftaran. Oleh karena itu ya pembicaraan ini saya kira hal yang wajar untuk sampai pada nanti pada keputusan gitu.
Oke, tapi ini artinya kedua tokoh ini saling berkomunikasi ya, Bang Andreas, bicara soal Pilpres 2024, mungkin saling memantau bersama bagaimana dinamika politik yang ada. Ya tadi ya, seperti yang tadi saya katakan ada ruang pembicaraan yang sifatnya kenegaraan, ada ruang pembicaraan yang bersifat ya kepartaian dan bagaimana partai menghadapi berbagai macam situasi yang ada gitu. Dan itu biasa di dalam ya partai dalam hal ini Pak Jokowi dan Ibu Mega sebagai pimpinan dan ya kader partai untuk mempersiapkan berbagai macam hal yang strategi, apalagi posisi Pak Jokowi sebagai presiden tentu masukan-masukan dari Pak Jokowi tentu mempunyai nilai pertimbangan yang strategis tentunya. Oke, Mas Muni, sejauh yang diketahui oleh relawan, apakah memang Pak Jokowi sekarang sudah mempunyai nama yang kemudian kabarnya ada 2 nama yang direkomendasikan atau diajukan oleh Pak Jokowi dibahas bersama dengan Bu Megawati? Ya tentu saja Pak Jokowi berhubungan baik dan berkomunikasi baik dengan hampir seluruh ketua umum partai termasuk Bu Mega sebagai asal Pak Jokowi begitu loh. Dan dialog ini kan makin mengisyaratkan bahwa pemilu 2024 ini kan semakin dekat karena 7 bulan lagi waktu pendaftaran capres dan cawapres dan juga hampir 11 bulan lagi pencoblosan begitu loh. Dan dialog itu saya pikir biasa. Bu Mega dan Pak Jokowi punya kedekatan emosional yang sangat tinggi gitu loh. Dan saling berdiskusi mengenai siapa-siapa sosok yang menjadi pelanjut Pak Jokowi itu kan hal yang lumrah dan baik bagi kelanjutan pembangunan atau kelanjutan pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Pemerintahan Pak Jokowi ini kan selalu Pak Jokowi berkali-kali mensyaratkan jangan sampai kita mundur lagi ke belakang gitu loh. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi selama 9 tahun ini supaya bisa dilanjutkan, diteruskan. Tentu saja masih banyak kekurangan itu kita perbaiki gitu loh. Tapi jangan membuat menjadi setback, mundur, malah nggak naik kelas gitu. Kayak ibarat sekolah itu kan dari SD ke SMP, ke SMA, ke perguruan tinggi, begitu. Oke. Jadi kita terus bergerak ke arah kemajuan begitu. Oke, tapi apakah Mas Muni sebagai Ketua Umum Projo juga sudah mendapatkan informasi bahwa Pak Jokowi sesungguhnya sudah punya nama, sudah mengantongi nama 2 kabarnya yang direkomendasikan? Kalau soal nama pasti Pak Jokowi mempertimbangkan dan memang kami ini kan para pendukung dan relawan Pak Jokowi ini kan sedang menuntaskan yang namanya Musyawarah Rakyat Indonesia sebagai bagian dari perintah Pak Jokowi untuk kembali mendengar dan menyerap aspirasi rakyat gitu loh. Dan setiap minggu kan hasil itu kami sampaikan ke Pak Jokowi begitu. Nah Pak Jokowi terus melihat tren perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Terus penutupan musyawarah rakyat ini akan kita selenggarakan di 13 Mei 2023. Dan Pak Jokowi berencana menutup rangkaian musyawarah kita. Tentu Pak Jokowi sudah punya preferensi nama, tetapi bahwa keputusan mengerucut ke 1 atau 2 nama saya pikir belum gitu loh. Tapi bahwa ada kecenderungan ke nama-nama yang memang sudah diprediksi dan diharapkan banyak pihak tidak tahu. Tidak jauh-jauh beda lah, begitu loh. Oke, tidak jauh-jauh beda dengan hasil musrahnya relawan sejauh ini, Mas Muni. Oh iya dong, kan kita merekam langsung suara rakyat. Iya, yang saya tahu kan nama-nama yang muncul sejauh ini ya, Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan juga Pak Erlangga. Betul tidak Mas Muni? Ya itu hasil musrah, begitu loh. Hasil musrah kita. Nama-nama yang muncul itu nama-nama seperti tadi yang Bung Reinhardt sebutkan. Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Erlangga, juga Wapres ada Pak Mahfud, ada Pak Sandiaga Uno, dan lain-lain gitu loh. Tapi sekali lagi kami sudah menyampaikan bahwa apa yang kita dapat dari musrah ini akan kita serahkan ke Pak Jokowi. Keputusan nanti Pak Jokowi memberi komando kepada kami untuk mendukung siapa itu nanti. Karena Pak Jokowi selalu menyampaikan kan masih ada satu lagi ojo ke susu gitu loh. Oke, berarti preferensi itu kemudian preferensi Pak Jokowi tadi Mas Muni katakan tidak jauh-jauh dari nama-nama yang muncul di musrah. Saya pikir begitu. Karena hingga saat ini potensi untuk munculnya nama-nama di luar yang sudah beredar ini, saya pikir sudah terlalu jauh ya. Oke. Langkah jadi makin hari makin kelihatan
makin dekat gitu loh. Sosoknya juga nggak jauh-jauh dari yang sudah disebutkan dan menjadi pencapaian-pencapaian atau yang direkam oleh Musyawarah Rakyat Indonesia. Oke, Begitu loh. baik. Bang Andreas, nama-nama yang muncul ada kader Anda, kader Partai PD Perjuangan, Pak Ganjar, tapi di satu sisi tidak ada nama Mbak Puan Maharani di sana yang selama ini mungkin didorong oleh internal PD Perjuangan untuk maju. Apa tanggapan Anda? Ya, dinamika itu yang berkembang baik di masyarakat maupun di dalam internal partai dan tentu seperti apa yang juga sudah ditegaskan oleh Ibu Mega sendiri pada saat beliau berpidato di hari ulang tahun PDI Perjuangan bahwa PDI Perjuangan akan mencalonkan calon presiden dan nama-nama itu sudah ada di tangan beliau gitu. Sehingga sebenarnya ya kalau kita lihat dari perkembangan yang ya dinamika yang berkembang sampai dengan terakhir-akhir ini, ya proses itu tentu sudah cukup jauh gitu dan melihat pada hari-hari menjelang menuju pada 2024 dan kalender kegiatan pengerucutan dan kemudian apa yang disampaikan masukan-masukan terutama seperti yang tadi disampaikan masukan dari Pak Jokowi sebagai presiden yang juga adalah kader PDI Perjuangan tentu mempunyai bobot pertimbangan yang ya kita tahu bahwa pasti bobot pertimbangan yang cukup tinggi karena PDI Perjuangan juga mempunyai preferensi bahwa calon presiden itu ke depan tentu harus bisa memberikan tanggapan, jawaban terhadap tantangan-tantangan kebangsaan, kenegaraan ini. Oke. Juga melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dalam 9 tahun terakhir ini gitu. Nah, sehingga informasi dan masukan dari Pak Jokowi tentu akan menjadi pertimbangan. Oke, saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, memang pertemuan antara Bu Mega dan Pak Jokowi mungkin rutin dilakukan. Tapi yang kali ini mungkin terasa lebih spesial karena 3 jam dan kemudian diakui bahwa ini membahas juga soal Capres ataupun Pilpres 2024. Membaca dari luar, apa yang Anda lihat dari pertemuan antara kedua tokoh ini, Mas Burhan? Ya kalau secara simbolik kan pertemuan yang panjang yang melibatkan dua tokoh penting ini, dua presiden ya, presiden yang sekarang dengan presiden sebelumnya Ibu Mega, itu diramaikan dengan sayur lodeh. Sayur lodeh itu sayur kesukaan Bung Karno itu. Jadi itu secara simbolik kira-kira ingin memberi pesan calon yang akan didukung oleh Pak Jokowi dengan Ibu Mega itu calon yang akan melanjutkan tradisi politik nasionalis. Tentu dengan asumsi ada calon yang dianggap keluar dari radar nasionalisme itu. Nah pertanyaannya siapa nama yang disepakati oleh kedua belah pihak? Nah pada titik ini mungkin ada titik persamaan, tapi juga ada titik perbedaan, tergantung perspektifnya apa. Kalau dari sisi perspektif Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, harapannya capres yang maju dan menang adalah capres yang berasal dari kader PDI Perjuangan. Nah Pak Jokowi kan bukan semata-mata kader PDI Perjuangan, tetapi juga sebagai presiden sekaligus pemimpin koalisi pemerintahan yang melibatkan 7 partai pendukung pemerintahan saat ini. Nah harapan Pak Jokowi, siapapun yang maju selain nama yang mungkin diusulkan oleh Bu Mega, adalah nama yang kira-kira disebut sebagai all president man di 2024. Jadi, nah dalam konteks itu mungkin bukan hanya Pak Ganjar yang muncul sebagai nama yang dibicarakan oleh kedua tokoh, tetapi juga Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo bagaimanapun sekarang menjadi bagian dari pemerintahan Pak Jokowi, dan saat yang sama Pak Prabowo adalah kawan lama Ibu Mega, pernah maju dalam satu paket di 2009, dan karenanya dua nama ini mungkin nama yang akan disodorkan sebagai nama yang akan diusahakan untuk menang melawan Anies Baswedan yang kira-kira dianggap di luar dari apa yang diinginkan atau di-endorse oleh Presiden maupun Ibu Mega. Oke, dua nama ini Anda meyakini yang disodorkan oleh Pak Jokowi kepada Bu Mega, Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo. Sekali lagi, Mas Burhan.
Begini, ada kesepakatan atau ada pembicaraan, tetapi kepentingannya kan berbeda ya. Kalau buat Ibu Mega tentu nama yang ideal adalah nama dari kader PD Perjuangan. Pak Prabowo bukan kader PD Perjuangan, tetapi dari perspektif Pak Jokowi, Pak Prabowo juga bagian dari all president man. Ya, ya, ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah keduanya maju sebagai capres ataukah ada kemungkinan untuk dijodohkan dalam satu paket. Nah, kalau misalnya dijodohkan dalam satu paket, siapa capres, siapa cawapresnya? Saya kira itu menjadi bagian dari diskusi yang intensif ya. Karena bagaimanapun skenario apapun bisa terjadi karena peta peta elektoral juga masih sangat dinamis. Oke. Nah, kalau misalnya elektabilitas Pak Prabowo menyalip Anies Baswedan di peringkat kedua, sangat mungkin Pak Prabowo juga maju sebagai capres. Nah, tetapi kalau misalnya Anies Baswedan menguat dan potensial mengancam peringkat pertama yaitu Ganjar Pranowo, ada potensi juga antara Ganjar dan Pak Prabowo dijodohkan. Jadi apapun bisa terjadi bahwa Pak Jokowi atau Ibu Mega membuka opsi siapapun bisa di-endorse oleh dua tokoh nasional ini, entah itu Pak Erlangga, entah itu Mbak Puan, atau nama-nama lain yang berada di dalam pemerintahan, tetapi endorsement itu juga harus memperhatikan pilihan publik. Sebab kalau misalnya mengendorse calon yang terlalu berat untuk potensial dipilih oleh publik, nanti calon yang didukung oleh dua tokoh ini bisa kalah. Ya, ya. Jadi pada ujungnya endorsement itu juga memperhatikan apa yang diinginkan oleh publik. Karena elit bisa jadi punya banyak ekspektasi, punya banyak preferensi, tetapi kata ujungnya dalam proses demokrasi, suara rakyat adalah suara yang menentukan hasil pemilu. Oke, tadi Anda mengatakan mungkin ada persamaan atau ada perbedaan dari kedua tokoh ini. Apa perbedaan yang menurut Anda ini bisa muncul di antara pembicaraan antara Pak Jokowi dan juga Bu Megawati, Mas Burhan? Perbedaannya itu dari sisi perspektif ya. Kalau dari sisi Ibu Mega sebagai Ketua PD Perjuangan, sudah wajar kalau misalnya yang di-endorse oleh kedua belah pihak adalah kader PD Perjuangan. Karena bagaimanapun punya efek secara elektoral kalau misalnya capres dari PD Perjuangan itu menang dalam pemilu 2024. Efek elektoralnya kita bisa sebutkan istilah kotel efek atau efek ekor jas itu kepada PD Perjuangan. Nah, tetapi pada saat yang sama Pak Jokowi kan bukan semata-mata kader PD Perjuangan. Pak Jokowi adalah presiden sekaligus komandan koalisi 7 partai koalisi pemerintahan. Nah, tentu Pak Jokowi tidak bisa secara langsung memberikan dukungan kepada satu calon saja yang di-endorse oleh PD Perjuangan. Beliau harus membuka opsi muncul calon lain di luar dari PD Perjuangan, tetapi tidak dianggap secara antagonistik oleh PD Perjuangan dan punya peluang. Nah, calon itu adalah Pak Prabowo kalau melihat dari nama-nama yang muncul dalam survei di top 3. Bukan Anies Baswedan. Kira-kira begitu nih bacaan saya ya. Sebab kalau kita lihat pernyataan Pak Hasto kan clear tuh. Jadi dua tokoh yaitu Pak Jokowi maupun Ibu Mega menurut Pak Hasto Kristianto itu menginginkan keberlanjutan di 2024. Capres yang bisa melanjutkan legacy dari Presiden Jokowi, jangan sampai publik memilih capres yang justru akan meriset gitu ya semua yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi seperti kasus di Jakarta. Oke. Nah, seperti kasus di Jakarta itu terlalu terang benderang untuk tidak kita bisa simpulkan Jakarta dalam hal ini adalah capres yang diusung oleh Nasdem. Oke, baik. Bang Andreas, Anda sepakat bahwa kalau kemudian itu adalah Pak Prabowo Subianto atau Pak Ganjar, Anda sepakat kedua nama ini bisa memberikan keberlanjutan seperti yang disampaikan oleh Sekjen Pak Hasto? Ya, tentu tadi seperti yang tadi saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mas Burhan tadi gitu. Artinya kesepakaman itu tentu muncul dari pertimbangan-pertimbangan dan pada dasarnya baik saya yakin baik Ibu Mega maupun Pak Jokowi menginginkan mencalonkan untuk menang. Dan disinilah saya kira titik temu yang akan mempertemukan pertimbangan-pertimbangan tersebut gitu.
Sehingga nama-nama ini tentu pasti dinamika ini akan berkembang di dalam hari-hari terakhir ini gitu. Dan ya positioning ini di dalam perkembangan kita sudah tahu gitu, Ibu Mega menyampaikan bahwa posisi PDI Perjuangan ya ingin mencalonkan calon presiden dari kader partai gitu. Nah, bagaimana apa yang juga di teman-teman dari partai-partai yang lain juga menyampaikan hal yang sama gitu. Dalam koridor asumsi kita bahwa Nasdem, kemudian PKS dan Demokrat kan sudah mempunyai calon sendiri. Ya. Dan kalau kita lihat dari positioning dari partai-partai ini kan mencalonkan calon yang ya secara ideologis sudah menyatakan bahwa ini adalah antitesis dari pemerintahan Pak Jokowi. Sehingga perkembangan ke depan ini kita lihat ada di dalam wilayah wilayah Ibu Mega dan terutama Ibu Mega dan pimpinan-pimpinan partai di luar koridor pertama tadi gitu. Dan di sini saya kira peran dari Pak Jokowi seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Burhan, saya melihat peran dari Pak Jokowi sangat menarik sebagai kader PDI Perjuangan maupun sebagai presiden yang memimpin koalisi yang kebanyakan dari para ketua-ketua partai ini adalah bagian dari pemerintahan Pak Jokowi gitu. Tapi mempunyai pandangan yang sama bahwa ingin melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi ke depan. Saya kira dinamika ini yang penting dan ya kita tahulah bagaimana. Kalau soal nama tentu nanti akan diputuskan oleh para elit-elit ini. Oke, Mas Muni, Pak Jokowi punya preferensi atau mungkin juga punya pengaruh politik ya sebagai presiden saat ini terkait dengan siapa yang ingin maju di Pilpres 2024. Tapi juga ada partai politik, ada variabel itu yang juga harus dipertimbangkan. Apakah menurut teman-teman relawan nama-nama yang nanti akan dimunculkan atau keluar dari hasil musrakah atau dari Pak Jokowi itu relatif bisa diterima oleh partai politik, oleh PD Perjuangan atau mungkin oleh koalisi yang ada? Tapi dijawab nanti Mas Muni, kita break dulu, kami akan segera kembali, tetap bersama kami di MNC News Prime.